Masih bingung menentukan waktu yang pas buat rawat motor atau nguras oli atau ngetap dan lain-lain? Bagus hitungan kilometer atau bulan? Apalagi buat yang kendaraannya jarang dipakai. Kan sayang uangnya kalau oli masih bagus dikuras. Dan nggak semua mekanik itu terbuka. Apalagi bengkelnya super rame. Meski oli bagus, disikat aja. Tetap dikuras. Kan anjay. Kan mendingan olinya dibuat beli sebelah. Atau nraktir yayang biar makin cinta. Untuk selengkapnya, begini penjelasan dari Badan Ahli Olinisasionalisme, Dr. Andes Insinyur Ngat, HND, MPBD, SOS, SH, SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Garas. Ini akan bahas masalah motor yang ada di muka bumi agar kita tidak paham lagi dan tidak dibodohi. Ya, di video kali ini kita akan membahas nih ya seputaran masalah yang mendasar sebenarnya dan sering dipertanyakan saat saya baca kolom komentar ya. Dan tapi di sini nggak akan saya baca satu persatu kolom komentarnya, tapi saya akan rangkum dan saya akan simpulkan. Pertanyaan yang paling basic yang pertama, Bang, ini saya punya motor ya, terus jarang dipakai sampai 6 bulan bahkan 1 tahun, itu kilometernya masih nggak nyampe 1000. Terus saya harus ngetap kilometer atau bulan. Jadi kalau ngetap kilometer berarti kan harus nurutin di kilometer 2000 atau maksimal 3000. Nah, sedangkan dalam waktu yang lama, dalam waktu 6 bulan, waktu 1 tahun bahkan, itu nggak nyampe 1000 atau 2000. Terus gimana? Masa mau ditap 2 tahun sekali? Atau nggak bahaya kepada mesinnya? Karena mungkin kalian pikir ya, olinya tuh expired. Kayak makanan ya, makanan tuh expired. Tapi kenyataannya oli nggak bisa expired kecuali bahan bakar. Nah, jadi dari pertanyaan yang basic tadi itu bisa disimpulkan kalau terlalu banyak orang awam, dan di situ bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Kalau kita terlalu awam itu bisa-bisa kita jadikan bahan empuk untuk bisnis yang menguntungkan produsen, bukan konsumen. Tapi kalau mekaniknya itu edukatif, seandainya konsumen itu nggak tahu apa-apa ya atau awam ya, terus mekaniknya edukatif, ya mekanik akan ngasih tahu tuh kalau sebenarnya yang baik tuh seperti ini dan yang salah seperti itu, tanpa memperdulikan untung rugi ya. Yang jelas kalau di dunia jasa itu untung rugi saling berkesinambungan. Jadi bukan hanya untung sesaat, tapi untung selamanya. Dalam artian konsumen itu akan terus balik ke bengkel itu untuk melakukan perawatan motor karena mungkin dirasa mekaniknya jujur, selain memberikan pelayanan juga memberikan pengetahuan. Nah, jadi jawaban dari yang sangat sederhana itu jawabannya yang bener itu ikut kilometer. Jadi nggak ada istilahnya oli expired seperti kue, seperti jajanan pasar tuh nggak ada. Namanya minyak. Minyak itu ditakuti sama bakteri ya. Jadi kalau seandainya ada hewan gitu ya, kalian celupkan ke minyak, hewan itu akan ya segitu-gitu aja. Saya pernah nyoba itu ya, naruh lalat, bangkai lalat lah istilahnya ya, taruh di minyak apa aja, minyak kelapa, minyak oli, apalagi oli ya, itu nggak ada bakteri yang berani nyentuh. Ya tahu-tahu lalatnya itu nanti mungkin rapuh ya. Tapi intinya nggak ada pembusukan di situ. Berarti di situ nggak ada yang namanya expired atau terjadi penjamuran atau dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya kalian nggak usah khawatir kalau motor kalian tuh jarang dipakai dan tetap ikuti aturan kilometer. Seandainya 2 tahun terus kilometernya masih nggak nyampe 2000, ya udah lanjutin aja. Yang penting dipanasi. Nah, tapi di sini masalahnya kalau seandainya motor kalian tuh bukan motor koleksi ya. Kalau motor koleksi kan nggak dipanasi tuh ya. Yang penting diengkol ya, tanpa harus dihidupin. Tujuannya itu sirkulasi ya. Tapi kalau dipanasi, sananya jarang dipakai, itu alangkah baiknya kalian jangan ngambil 2000 atau 3000 kilo, tapi ngambil 1000 kilo. Soalnya, mesin saat dipanasi, meskipun roda nggak jalan, roda kan itu biasanya speedometer tuh ikut roda. Jadi kalau roda jalan, speedometer tuh nambah. Tapi kalau sananya dipanasi aja, kan speedometer nggak nambah. Tapi mesin tetap berputar, alias melakukan pembakaran. Dimana setiap terjadi pembakaran, di situ ada karbon, ada kerak, ada kotoran mesin yang bakal terjadi. Dan hasil, ya oli akan tetap jelek, tambah jelek. Semakin dipanasi, oli tambah jelek. Jadi kalau seandainya motor jarang dipakai, kalian ajuin aja pengetapannya. Yang awalnya 2000, kalian bikin 1000. Bukan masalah apa ya, karena ya kalian rutin manasin. Kecuali motor koleksi yang nggak dipanasi. Tujuannya kan biar oli itu tersirkulasi aja. Ya di starter 10-20 kali cukup. Yang penting oli sudah sempat menyebar ke seluruh bagian. Karena dengan berputarnya polos engkol, meskipun pakai kickstarter, itu oli akan
akan menyebar ke seluruh komponen yang membutuhkan pelumasan. Jadi saya harap ya mungkin kalian sedikit agak jelimet ya mikirnya, tapi simple aja. Kalau seandainya motor jangan dipakai, kalian ambil separuh dari biasanya kalian ngetap. Soalnya kan motor bakal dipanasi, kecuali nggak dipanasi. Kalau nggak dipanasi ya kalian ikuti kilometer aja. Tapi kalau dipanasi itu ikut kilometer separuh. Seandainya kilometer 2000 kalian ngetap, itu kalian ambil 1000 aja. Jadi dipotong jadi 2, jadi cukup 1000. Jadi gitu. Tapi seandainya kalian masih bingung, kalian ajukan aja pertanyaan di kolom komentar. Jadi mungkin nanti saya bisa bantu jawab di next video. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, bedanya dipanasi sama nggak dipanasi. Kalau saya pribadi, lebih suka kalau seandainya motor nggak dipakai ya, mending jangan dikontak. Tapi aki dilepas. Jadi biar komponen kelistrikannya itu aman seperti aki ya. Jadi untuk motor yang jarang banget dipakai itu di kickstarter aja, tanpa harus dipanasi. Soalnya tujuannya ya biar komponen kelistrikannya awet, terus olinya juga awet. Jadi kalian nggak rugi. Motor nggak dipakai, kalian nggak keluar biaya. Ya cuma sekali ganti oli itu aja. Jadi nggak berkali-kali meskipun motor nggak dipakai. Mungkin kalian punya penilaian lain? Silakan komen di kolom komentar. Nah ini lagi, ada yang bertanya ya. Ini saya simpulkan ya. Ciri-ciri oli bagus di mesin itu berwarna apa? Soalnya terkadang di mesin itu ada yang berwarna silver. Silver itu warna dasar ya. Warna dasar bahan mesin itu sendiri, yaitu aluminium atau besi. Ya warna-warna logam lah. Tapi di sisi lain ada mesin yang berwarna agak kekuningan, mirip warna oli dasar yang warna kayak minyak goreng itu ya. Jadi kekuningan. Dan yang paling parahnya warna hitam atau coklat. Nah, ada yang bertanya nih, yang bagus itu oli yang meninggalkan warna apa? Warna kuning atau warna hitam ya? Warna hitam pasti jelek ya. Jadi di sini yang perlu saya luruskan. Oli yang bagus itu oli full sintetik. Di mana oli full sintetik ini sudah dimodif oleh pabrikan supaya stabil di suhu panas dan tidak meninggalkan residu. Nah, kalian tahu residu itu apa? Residu itu adalah pas oli itu nguap, itu ada yang nempel-nempel tuh di dinding. Nah, itu residu. Atau ya kerak lah, boleh dibilang kerak. Semakin banyak residu yang ditinggalkan, semakin pekat juga warna yang akan ditimbulkan oleh oli itu terhadap dinding mesin. Apalagi sampai telat oli, bahkan seperti apa ya? Seperti lumpur oli, atau katanya orang itu gemuk atau celot atau apalah. Jadi sampai dia itu berpotensi untuk menyumbat saluran pelumasan, dan itu berbahaya. Itulah oli jelek. Jadi oli murah nggak apa-apa, asalkan jangan sampai telat. Oli murah nggak apa-apa, tapi rutin. Beda ya dengan oli palsu ya. Oli palsu itu meskipun murah, tapi itu bisa merusak mesin. Tapi kalau oli murah, kekurangannya kalau pas habis oli atau telat oli itu meninggalkan residu. Tapi kalau kalian nggak telat oli, rutin, itu nggak akan meninggalkan residu apapun. Nah, bedanya sama oli full sintetik, itu meskipun kalian telat, itu nggak meninggalkan residu. Tapi kalau sampai habis, sama aja. Mesin akan hancur karena pelumasan berkurang drastis. Dari sini saya harapkan kalian lebih pintar lagi, lebih cermat lagi dalam menentukan waktu penggantian oli dan memilih oli sesuai dengan kebutuhan dan dompet kalian. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa bersubscribe hari ini. See you next video.